Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan latihan soal, yaitu penilaian akhir semester, atau membahas latihan soal penilaian akhir semester mata pelajaran matematika untuk siswa kelas 6. Langsung untuk latihan soalnya, berikan tanda silang pada jawaban yang benar. Nomor 1, negatif 545 ditambah 325 sama dengan berapa dan bagaimana cara penyelesaiannya. Di sini saya menggunakan kata bantu, di mana apabila sama, saya singkat saja di sini S. Apabila sama, maka plus atau dilakukan penjumlahan. Apabila berbeda, maka min atau lakukan pengurangan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya untuk lebih jelasnya, perhatikan di sini negatif 545, di sini positif 325. Berarti ini berbeda, yaitu dengan cara pengurangan atau beda min. Sehingga sekarang caranya 545 dikurangi 325. 5 kurangi 5 0, 4 kurangi 2 sama dengan 2, 5 kurangi 3 sama dengan 2. Karena di sini perhatikan tanda negatifnya ada di angka yang lebih besar, maka masukkan di sini. Sehingga negatif 545 ditambah 325 hasilnya adalah negatif 220. Bila demikian untuk nomor 1 pilihannya yaitu yang C. Berikutnya nomor 2, negatif 54 dikurangi 558 atau negatif 54 negatif 558. Perlu diperhatikan di sini. Di sini negatif, di sini pun negatif, berarti sama. Kalau sama berarti dilakukan dengan cara penjumlahan. Bila demikian 558 ditambah 54. 8 tambah 4 12 simpan 1. 5 tambah 5 10 tambah 1 menjadi 11. 5 turunkan tambah 1 menjadi 6. Dan perlu diperhatikan, karena ini asalnya sama-sama negatif, maka jawabannya pun negatif. Sehingga nomor 2 negatif 54 negatif 558 sama dengan negatif 612. Adapun untuk nomor 2 pilihannya yaitu yang A. Selanjutnya latihan soal nomor 3, negatif 264 dibagi negatif 4. Caranya bagaimana? Perhatikan, 264 dibagi 4, 26 bagi 4 sama dengan 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Selanjutnya 26 kurangi 4 sama dengan 2. 4 turunkan, sekarang jadi 24 dibagi 4 sama dengan 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Sehingga negatif 264 dibagi negatif 4 sama dengan 66. Ini 66. Karena ini sama, apabila sama plus maka jawabannya sama dengan 66. Bila demikian untuk nomor 3 pilihannya yaitu yang A. Berikutnya latihan soal untuk nomor 4, negatif 12 dikali buka kurung atau dalam kurung negatif 6 ditutup kurung negatif 6. Cara penyelesaiannya itu bagaimana? Caranya 12 dikali 6 dulu. 12 kali 6 sama dengan 72. Karena ini sama-sama negatif, maka jawabannya pun sama, plus, berarti jawabannya adalah positif. Selanjutnya dikurangi 6. 72 dikurangi 6 sama dengan 66. Jadi demikian, negatif 12 dikali buka kurung negatif 6 tutup kurung dikurangi 6 sama dengan 66. Adapun pilihannya untuk nomor 4 yaitu yang C. Berikutnya latihan soal untuk nomor 5, buka kurung negatif 24 dikali 4 tutup kurung dikurangi buka kurung negatif 12 tutup kurung sama dengan, cara penyelesaiannya itu selesaikan dulu yang ada dalam kurung. 24 dikali 4, 24 kali 4 sama dengan 96. Di sini negatif, sini positif, berarti berbeda. Kalau berbeda berarti negatif atau min 96 atau negatif 96. Selanjutnya turunkan yang belum kita selesaikan, dikurangi negatif 12.
negatif 96 dikurangi negatif 12. Perhatikan lagi nih, sama, maka berubah menjadi plus atau positif. Sehingga sekarang menjadi negatif 96 ditambah 12. Negatif ini positif, berarti caranya adalah 96 dikurangi 12. 96 dikurangi 12 sama dengan 84. Dan tanda negatif tanda negatif ada di angka yang lebih besar. Kalau demikian di sini masukkan. Sehingga negatif 24 dikali 4 tutup kurung dikurangi negatif 12 sama dengan negatif 84. Sehingga untuk nomor 5 pilihannya yaitu yang B. Soal berikutnya yaitu nomor 6. 6 per 8 ditambah 5 per 12 ditambah 3 per 2 sama dengan berapa? Perhatikan sebelum kita menyelesaikan soal, di sini ada pecahan yang mana genap dengan genap. Kalau demikian bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2, 3, 8 bagi 2, 4. Sehingga sekarang bentuknya menjadi 3 per 4 ditambah 5 per 12 ditambah 3 per 2. Selanjutnya, untuk menyelesaikan soal demikian caranya itu bagaimana? Caranya, cari terlebih dahulu KPK dari penyebutnya, yaitu KPK dari, saya taruh di sini, mencari KPK-nya 4, 12, dan 2. KPK-nya itu berapa? Kita bagi 2, ini 1, ini 6, ini 2. Bagi 2, ini 3, ini 1. Selanjutnya 3 bagi 3, 1. 2 kali 2, 4, 4 kali 3, 12. Sehingga KPK-nya adalah 12. Setelah KPK-nya ditemukan 12, selanjutnya tinggal kita susun, boleh di belakangnya sini, boleh di bawahnya. Kita susun di bawahnya saja di sini. 12, 12, 12. Berikutnya 12 dibagi 4. 12 bagi 4 malah 3. 3 kali 3, 9. Berikutnya 12 dibagi 12, 1 kali 5 sama dengan 5. 12 bagi 2, 6. 6 kali 3, 18. Selanjutnya tinggal dihitung. 9 ditambah 5 ditambah dengan 18. 9 ditambah 5 sama dengan 14. 14 tambah 18 sama dengan 32. Sehingga di sini 32 per 12. 32 per 12. Genap dengan genap, maka bisa sederhanakan sama-sama bagi 2. 32 bagi 2 sama dengan sama dengan 16 per 12 bagi 2 yaitu 6. Ini pun masih bisa sederhanakan lagi. 16 bagi 2 yaitu 8. 6 bagi 2 sama dengan 3. Sekarang menjadi 8 per 3. 8 per 3 selanjutnya tinggal menggunakan pembagian progresif, yaitu 8 dibagi 3. 8 bagi 3, 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Selanjutnya 8 kurangi 6, 2. Sehingga sisanya sekarang 2 bagi 3 atau 2 per 3. Sehingga sama dengan 2 per 3. Sehingga untuk nomor 6 pilihannya yaitu yang B. Berikutnya nomor 7. 5 per 6 dikali 156 sama dengan berapa? Caranya 156 dibagi 6 dulu. 156 bagi 6 sama dengan 26. 6 bagi 6, 1. Sekarang menjadi 5 per 1 atau samanya dengan 5 dikali 26. 5 dikali 26 sama dengan 130. Bila demikian 5 per 6 dikali 156 sama dengan 130. Adapun pilihannya untuk nomor 7 yaitu yang D. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 8. 25 dibagi 3 per 4 sama dengan, cara penyelesaiannya itu bagaimana? Pertama, pecahan campurannya jadikan menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 3 per 4, saya taruh di sini 25 dibagi 3 per 4. 3 kali 4, ini caranya 3 kali 4 12 ditambah 3 menjadi 15 per 4. Sekarang bentuknya 25 dibagi 15 per 4. Untuk menyelesaikan pembagian, caranya rubahlah pembagian tersebut menjadi bentuk perkalian. Sekarang menjadi 25 dikali 15 per 4
Sekarang dibalik, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sekarang menjadi 4/15. Berikutnya 25 dikali 4 sama dengan 100/15. 100/15 bisa disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Sedangkan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Sekarang 20/3. 20/3 selanjutnya gunakan pembagian Prokabit. Caranya 20 dibagi 3. 20 bagi 3 sama dengan 6. 3 kali 6 sama dengan 18. Berikutnya 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 bagi 3 atau 2/3. Sehingga untuk nomor 8, 25 dibagi 3, 3/4, jawabannya adalah 6, 2/3. Adapun pilihannya untuk nomor 8 yaitu yang B. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang ditandai dengan huruf R disebut, berarti yang huruf R ini disebut adalah jari-jari. Sedangkan ini yang D, dari sini lurus ini namanya adalah diameter. Sehingga jari-jari adalah setengah dari diameter atau panjang ini, namanya jari-jari. Sehingga untuk nomor 9 pilihannya itu yang B. Selanjutnya yaitu soal latihan nomor 10. Hitunglah luas daerah berikut. Perhatikan, ada sebuah lingkaran yang mana bentuknya adalah ini 3/4 lingkaran. Ini adalah 3/4 lingkaran. Yang mana panjang jari-jarinya adalah 14 cm. Berapakah luasnya? Untuk mencari luas, pertama harus tahu dulu yaitu rumus mencari luas, yaitu pi R kuadrat atau pi kali jari-jari pangkat 2. Karena di sini bentuknya adalah 3/4, maka tinggal di sini masukkan 3/4 dikali luas lingkaran, yaitu dikali pi dikali dengan jari-jari pangkat 2. Berikutnya tinggal kita masukkan angka-angka yang dibutuhkan. 3/4 dikali pi. Pi berapa? Karena jari-jari 14 yang mana 14 kelipatan dari 7, maka pi menggunakan 22/7 dikali jari-jari pangkat 2 yaitu 14 pangkat 2 atau sama halnya dengan 14 kali 14. Berikutnya 3 dikali 22 sama dengan 66 per 4 kali 7 yaitu 28 dikali 14 kali 14. 66 per 28 bisa sederhanakan menjadi berapa? Ini 33, 28 dibagi 2 14 menjadi 33/14 dikali 14 kali 14. Berikutnya 14 bagi 14, 1, ini 1. Sekarang menjadi 33/1 atau sama halnya dengan 33 dikali 1 berarti tetap. Berikutnya dikali 14. 33 dikali 14 sama dengan 462. Bila demikian, luas lingkaran dengan bentuk 3/4 lingkaran, panjang jari-jarinya 14 cm, luasnya adalah 462 cm persegi. Sehingga untuk nomor 10 pilihannya ada di berapa? 462, yaitu yang B. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 11. Berapa jumlah rusuk pada bangun ruang di atas? Untuk mencari jumlah rusuknya, perhatikan caranya kita menghitungnya atau menentukan jumlah rusuknya dengan cara berlawanan jarum jam. Berarti biar tidak keliru, perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bila demikian jumlah rusuknya ada 9. Itu ada 9. Dan pilihannya untuk nomor 11 itu yang C. Berikutnya latihan soal untuk nomor 12. Jumlah sisi pada bangun ruang tabung yaitu, perhatikan saya gambarkan di sini ada sebuah tabung. Berapakah jumlah sisinya? Untuk sisi tabung yaitu terbalik
sisi sebagai alas atau bagian alas dan bagian atas. Terus kemudian ada sisi sisi tegaknya. Kalau demikian ada 1, 2, 3. Ada 3 sisi. Sehingga untuk nomor 12 pilihannya yaitu yang A. Berikutnya latihan soal untuk nomor 13. Berikut yang merupakan sifat bangun ruang bola kecuali. Saya gambarkan sebuah bangun ruang bola, ditanyakan sifat bangun ruang bola, tetapi di sini adalah perkecualian. Yang A, tidak mempunyai sisi. Padahal bola mempunyai sisi, yaitu sisi lengkung mini. Kalau demikian pernyataan tidak mempunyai sisi itu adalah salah. B, tidak mempunyai titik sudut. Betul, bola tidak memiliki titik sudut. Yang C, tidak mempunyai bidang datar. Betul, bola tidak memiliki bidang datar. Yang D, hanya mempunyai satu sisi lengkung tertutup. Ya, ini sisi lengkung dari bola yang tertutup. Bila demikian, yang merupakan sifat ruang bola kecuali berarti yang bukan, yaitu yang A, tidak mempunyai sisi. Padahal bola mempunyai sisi. Yang kecuali berarti yang A. Selanjutnya latihan soal nomor 14. Berapa luas permukaan bangun di atas? Yang mana bangun tersebut terbentuk prisma dengan alas segitiga siku-siku. Berapakah luas permukaannya? Untuk mencari luas permukaan dari bangun tersebut, caranya itu 2 kali luas alas atau bagian alas ditambah dengan atas, atau sama halnya dengan 2 kali luas alas ditambah dengan jumlah seluruh sisi tegak dari prisma ditambah jumlah sisi tegak. Jumlah luas, saya ulangi lagi, jumlah luas sisi tegak dari prisma. 2 kali luas alas itu berapa ditambah jumlah seluruh sisi tegaknya itu pun berapa. Kita akan menghitung di sini satu persatu. 2 kali luas alas, karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita masukkan rumus mencari segitiga, yaitu 2 kali 1/2 dikali alas dikali dengan tinggi. 2 kali 1, 2 bagi 2 sama halnya dengan 1. Dikali alas berarti 3 dikali tinggi dari alas, yaitu sama halnya dengan tinggi dari segitiga ini, yaitu 4. 1 kali 3, 3 kali 4 sama dengan 12. Bila demikian 2 kali luas alas sama dengan 12. Ditambah jumlah luas seluruh sisi tegaknya itu berapa? Untuk mencari luas sisi tegaknya, caranya itu keliling dari prisma atau ke sini K dikali dengan tinggi. Keliling dikali dengan tinggi. Keliling prisma dikali dengan tinggi prisma. Kelilingnya berapa? Belum ditemukan. Dikali tinggi itu 8. Sekarang kita akan mencari keliling dari prismanya. Berapakah keliling dari prisma tersebut? Untuk mencari keliling dari prisma tersebut sama halnya dengan mencari keliling dari segitiga ini atau sebagai keliling dari alas prisma tersebut. Caranya yaitu dengan menghitung semua garis tepi segitiga ini. 3, di sini 4, di sini berapa belum ditemukan. Kalau demikian, mencari sisi miring dari sebelah segitiga siku-siku caranya dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu 4/2 ditambah 3/2 sama dengan berapa? 4/2 yaitu 16 ditambah 3/2 9 sama dengan 16 tambah 9 25. Akar dari 25 yaitu 5. Bila demikian sisi miring ini adalah 5. Selanjutnya hitung semua garis tepi dari segitiga ini. 3 ditambah 4 7, 7 tambah 5 sama dengan 12. Ini merupakan keliling segitiga atau sama halnya dengan keliling dari prisma tersebut, yaitu 12. Selanjutnya setelah ditemukan kelilingnya 12, selanjutnya tinggal dikali dengan tinggi prisma, yaitu dikali dengan 8. 12 dikali 8 sama dengan 96. Ini merupakan luas atau jumlah seluruh luas sisi tegaknya itu 96. Selanjutnya
2 kali luas alas ditambah dengan jumlah seluruh sisi tegaknya, itu 12 ditambah 96. 12 ditambah 96 sama dengan berapa? Yaitu 108, sama dengan 108. Bila demikian, luas permukaan dari bangun tersebut adalah 108 cm persegi. Dan untuk pilihannya untuk nomor 14 yaitu yang B. Selanjutnya latihan soal nomor 15. Hitunglah luas permukaan balok jika diketahui panjang 12 cm, lebar 8 dan tingginya adalah 10 cm. Perhatikan di sini saya gambarkan untuk sebuah balok dengan panjang 12 cm, lebar 8 dan tinggi adalah 10 cm. Ditanyakan luas permukaan dari balok tersebut. Untuk mencari luas permukaan, berarti menghitung semua sisi dari balok tersebut, yaitu bagian bawah ditambah bagian atas, atau sama halnya dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah tinggi kali panjang tambah tinggi kali panjang. Panjangnya berapa di sini? Itu 12. Kalau demikian 2 kali ini 12 kali lebarnya berarti 8 ditambah dengan lebar 8 dikali tinggi 10 ditambah dengan tinggi yaitu 10 kali panjang yaitu 12 sama dengan 2 kali 12 kali 8. 12 dikali 8 sama dengan 96 ditambah dengan 8 kali 10 80 ditambah 10 kali 12 sama dengan 120 sama dengan 2 kali 96 ditambah 80 sama dengan 176 ditambah 120 menjadi 296. Sekarang 2 kali 296 yaitu 592. Bila demikian, luas permukaan dari balok tersebut adalah 592 cm persegi. Adapun pilihannya yaitu yang D. Berikutnya latihan soal nomor 16. Hitunglah luas permukaan bola berikut. Perhatikan ada sebuah bangun ulang bola yang mana memiliki panjang jari-jari 7 cm. Ditanyakan luas permukaan dari bola tersebut. Untuk mencari luas permukaan dari bola tersebut, caranya pertama kita harus tahu rumus untuk mencari luas permukaan dari bola, yaitu 4 kali pi kali jari-jari pangkat 2 sama dengan 4 dikali pi berapa? Karena jari-jari 7, maka di sini adalah menggunakan 22/7 dikali jari-jari pangkat 2 yaitu 7 pangkat 2 atau sama halnya dengan 7 kali 7. Selanjutnya 4 kali 22 yaitu 88/7 dikali 7 dikali 7. 7 bagi 7 1, ini pun 1 menjadi 88/1 atau halnya dengan 88 dikali 1 berarti tetap, selanjutnya dikali 7. 88 dikali 7 sama dengan 616. Bila demikian, luas permukaan dari bangun tersebut atau bangun bola tersebut adalah 616 cm persegi. Untuk nomor 16 pilihannya yaitu yang D. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 17. Berapa luas permukaan bangun ruang di atas? Perhatikan ada gabungan bangun ruang yang mana bangun ruang tersebut berbentuk dari tabung dan kerucut. Tinggi keduanya atau gabungan tersebut yaitu 32 cm, sedangkan tinggi dari tabungnya 12 cm. Dan sisi miring dari kerucut atau garis pelukisnya adalah 29 cm. Berapakah luas permukaan gabungan bangun tersebut? Untuk mencari luas permukaan dari gabungan bangun tersebut, caranya yaitu
luas permukaan tabung tanpa tutup, ini bagian bawah saya tulis di sini, luas permukaan tabung tanpa tutup, singkat saja ini, ditambah dengan luas selimut dari kerucut. Saya ulangi lagi, luas permukaan tabung tanpa tutup ditambah dengan luas selimut kerucut. Luas permukaan tabung tanpa tutupnya itu berapa? Kita hitung satu-satu dulu. Luas permukaan tabung tanpa tutup berarti rumusnya itu PR dikali R tambah 2T atau 2 kali tinggi. Pi berapa? Pi tergantung kepada jari-jari atau diameter dari lingkaran ini atau lingkaran dari tabungnya. Sedangkan jari-jarinya belum ditemukan. Kalau demikian cari dulu jari-jari dari lingkarannya. Untuk mengetahui berapa jari-jarinya tentunya dengan mencari panjang ini dengan menggunakan teori Pythagoras. Kita pindahkan gambarnya di sini untuk mencari panjang ini, yaitu di sini berapa panjang sini, garis miringnya sudah diketahui yaitu 29. Adapun tinggi ini berapa atau tinggi dari kerucutnya, untuk mengetahui tinggi kerucut yaitu dengan cara panjang keduanya atau 32 cm dikurangi tinggi dari tabung itu dikurangi 12. 32 dikurangi 12 tinggal berapa, yaitu 20. Berarti tinggi dari kerucut adalah 20. Sekarang untuk mencari garis ini caranya itu menerapkan rumus Pythagoras. Berarti 29 pangkat 2 dikurangi 20 pangkat 2 sama dengan 841 dikurangi 400. 841 dikurangi 400 sama dengan 441. Selanjutnya akar dari 441 sama dengan berapa, yaitu 21. Dan ini merupakan panjang sini 21. 21 ini sama halnya dengan garis sini 21. Dan ini merupakan jari-jari dari lingkaran, alas dari tabung tersebut yang berbentuk lingkaran. Sekarang setelah ditemukan panjang jari-jarinya 21, sudah bisa menentukan pi, yaitu menggunakan 22/7 karena 21 merupakan kelipatan dari 7. Ini kita hapus dulu. Selanjutnya pi dikali dengan jari-jari kali dengan jari-jari yaitu 21 dikali ini R yaitu 21 ditambah 2 kali T, berarti 2 kali tinggi dari tabung yaitu 12. Selanjutnya 22/7 kali 21 berarti 21 bagi 7 3, 7 bagi 7 1. Sekarang menjadi 22/1 atau samanya dengan 22 dikali 3 dikali 21 ditambah 2 kali 12 berarti 21 ditambah 2 kali 12 sama dengan 24. 22 dikali 3 berarti ini 66 dikali 21 tambah 24 itu berapa? 21 tambah 24 yaitu 45. Ini berarti sudah ini 66 dikali 45. 66 dikali 45 yaitu 2970. Dan ini merupakan luas permukaan dari tabung tanpa tutup. Selanjutnya ditambah dengan luas selimut dari kerucutnya. Kita garis di sini. Rumus untuk mencari luas selimut kerucut itu bagaimana? Yaitu pi kali R kali S. Pi berapa? Pi tentunya adalah sama dengan ini 22/7. 22/7 dikali R yaitu jari-jari 21 dikali S atau selimut atau garis pelukis itu 29. 22/7 kali 21 bagi 7 3, ini menjadi 1. 22/1 atau 22 dikali 3 dikali 29. 22 dikali 3 sama dengan 66 dikali 29. 66 dikali 29 sama dengan 1914. Dan ini merupakan luas dari selimut kerucut.
Selanjutnya, untuk mencari luas permukaan gabungan tersebut, yaitu luas permukaan tabung ditambah luas selimut kerucut, atau samanya dengan 2970. Kita hitung di sini 2970 ditambah 1914. Ini 4, ini 8, 9 tambah 9 sama dengan 18, 91, 2 tambah 1, 3 tambah 1 menjadi 4. Hingga 4884. Luas permukaan gabungan tersebut adalah permukaannya adalah 4884 cm persegi. Adapun untuk nomor 17, pilihannya itu yang mana? Yaitu yang C. Untuk selanjutnya yaitu latihan soal nomor 18. Perhatikan ada sebuah tabung yang mana memiliki diameter 14 cm dan tingginya 21 cm. Berapa volume air jika ketinggian air dalam tabung 2/3? Jadi di sini tinggi air adalah 2/3, sedangkan diameternya 14 cm. Ditanyakan berapakah volume air tersebut. Untuk mencari berapa volume air tersebut atau volume air yang ada dalam tabung tersebut, caranya yaitu luas alas dikali dengan 2/3 kali tinggi. 2/3 luas alas dikali 2/3 kali tinggi, atau bisa juga 2/3 kali luas alas kali tinggi pun sama saja. Luas alas, karena di sini alasnya berbentuk lingkaran, maka tentunya adalah memasukkan rumus luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat dikali 2/3 dikali tinggi dari tabung itu, yaitu 21. Sehingga dalam hal ini boleh 2/3 kali pi r pangkat 2 dikali 21 pun tidak masalah. Selanjutnya tinggal memasukkan angka-angka yang dibutuhkan. Pi, karena di sini diameter 14 yang mana lipatan dari 7, maka pi menggunakan 22/7 dikali jari-jari pangkat 2, yaitu jari-jari merupakan setengah dari diameter. Bila demikian, setengah dari 14 yaitu jari-jarinya adalah 7 pangkat 2 atau 7 kali 7. Selanjutnya dikali 2/3 dikali 21. 22/7 kali 7, 7 bagi 7 1, ini pun 1, 1, ini 1, sehingga menjadi 22/1 sama halnya dengan 22 dikali 7 dikali 22/3 kali 21. 22 dikali 7 sama dengan 154 dikali 2/3 dikali 21. Selanjutnya 154 dikali 2/3 kali 21. 21 bagi 3 sama dengan 7. 3 bagi 3 1, menjadi 2/1 atau sama dengan 2 dikali ini sudah 7. 154 dikali 2 kali 7 yaitu 14. 154 dikali 14 sama dengan 2156. Dengan demikian, volume air dengan ketinggian 2/3 dari tabung adalah volumenya adalah di sini 2156 cm kubik. Sehingga untuk nomor 18 pilihannya yang mana? Yaitu yang C. Berikutnya latihan soal untuk nomor 19. Jika diketahui limas persegi dengan panjang sisi 24 cm dan tingginya 32 cm, berapakah volume limas tersebut? Jadi limas persegi atau alas berbentuk persegi, yang mana panjang sisinya 24. Kalau demikian berarti semua sisinya memiliki panjang yang sama. Dan tinggi limas 32 cm, atau dari sini kalau kita garis ini adalah 35 cm atau tinggi limasnya. Ditanyakan berapakah volumenya. Untuk mencari volume limas, rumusnya itu 1/3 luas alas dikali dengan tinggi. Kita masukkan angka-angkanya. 1/3 dikali luas alas, karena ini persegi maka tentunya adalah sisi kali sisi, dikali dengan tinggi dari
5 itu 32 sama dengan 1/3 dikali sisinya berapa, yaitu 24 dikali 24 dikali 32. 1/3 kali 24, 1 kali 24 sama dengan 24 bagi 3 yaitu 8 dikali 24 dikali 32. 8 dikali 24 sama dengan 192. Selanjutnya dikali 32. 192 dikali 32 sama dengan 6144. Bila demikian, volume 5 tersebut adalah 6144 cm, karena volume berarti kubik. Berikutnya latihan soal untuk nomor 20. Perhatikan pada gambar. Hitunglah volume bangunan ruang kerucut tersebut. Ada sebuah kerucut dengan tinggi ini 24 cm. Adapun garis miringnya atau disebut dengan garis pelukis yaitu 25 cm. Ditanyakan berapakah volumenya. Untuk mencari volume kerucut, caranya atau rumusnya itu bagaimana, yaitu 1/3 pi r kuadrat dikali dengan tinggi. Selanjutnya tinggal memasukkan angka-angkanya, yaitu 1/3 dikali pi. Pi menggunakan berapa? Pi tergantung kepada jari-jarinya. Di sini jari-jarinya belum diketahui. Bila demikian, cari terlebih dahulu panjang jari-jarinya, yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Perhatikan di sini diterapkan pada segitiga siku-siku. Tinggi segitiga ini samanya dengan 24. Adapun sisi miringnya yaitu 25. Untuk mencari panjang sini, caranya yaitu 25 pangkat 2 dikurangi 24 pangkat 2. 25 pangkat 2 sama dengan 625 dikurangi 24 pangkat 2 atau 24 kali 24 yaitu 576. 625 dikurangi 576 sama dengan 49. Akar dari 49 sama dengan 7. Bila demikian, panjang sini adalah 7. Dan ini merupakan jari-jari dari kerucut tersebut. Setelah jari-jarinya kita ketahui, selanjutnya tinggal menentukan pi, yaitu menggunakan, karena itu 7 berarti pi menggunakan 22/7 dikali jari-jari pangkat 2 yaitu 7 pangkat 2 atau samanya dengan 7 kali 7 dikali tinggi kerucut yaitu 24. Perhatikan di sini 1/3 bisa dikali 24 terlebih dahulu. 24 bagi 3, 8 kali 1 sama dengan 8 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. 7 bagi 7, 1 ini pun 1. Menjadi 8 dikali 22/1 samanya dengan 22. Dikali 1 berarti tetap dikali 7. 8 dikali 22 sama dengan 176 dikali 7. 176 dikali 7 sama dengan 1232. Bila demikian, volume dari kerucut tersebut adalah 1232 cm3. Soal berikutnya yaitu nomor 21. Perhatikan pada gambar di mana ada bangun ruang prisma. Jika diketahui volume bangun ruang di atas adalah 72 cm3, berapa lebar bangun ruang tersebut? Yang dimaksud lebar di sini tentunya adalah panjang dari bangun tersebut atau panjang dari prisma, yang mana volumenya adalah 72 cm. Adapun alas dari prisma yaitu berbentuk segitiga siku-siku. Ditanyakan panjang atau lebar ini, maksudnya di sini berapa. Untuk mencari berapa lebar atau panjang dari prisma tersebut, caranya pertama kita harus tahu terlebih dahulu rumus mencari volume dari prisma. Volume dari prisma rumusnya yaitu luas alas dikali dengan tinggi. Sekarang yang ditanyakan lebar atau tinggi dari prisma. Kalau demikian tinggal dibalik. Ketika mencari volume adalah luas alas dikali tinggi, maka mencari tinggi caranya yaitu volume dibagi dengan luas alas. Mencari tinggi atau mencari lebar ini yaitu volume dibagi luas alas sama dengan
volumenya yaitu 72 dibagi luas alas. Luas alas di sini berapa luasnya? Perhatikan alasnya di sini berbentuk segitiga siku-siku. Kalau demikian, kita cari untuk mencari alasnya, kita menggunakan rumus segitiga. Saya tulis ulang di sini. Ini segitiga siku-siku. Ada alasnya 3 cm. Di sini tingginya belum diketahui. Adapun sisi miring dari segitiganya adalah ini 5. Untuk mengetahui berapa luasnya tentunya adalah alas kali tinggi. Kalau demikian, cari dulu tinggi dari segitiganya. Caranya yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras. 5 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25 dikurangi 3 kali 3 yaitu 9. 25 dikali 9 dikurangi 9 sama dengan 16. Akar dari 16 sama dengan 4. Dan ini merupakan tinggi dari segitiganya yaitu 4 cm. Dan ini sama halnya dengan daerah sini. Panjang dari sini yaitu 4. Sekarang setelah kita ketahui bahwa di sini ada 4, masukkan rumus mencari luas alas. Ini hapus dulu. Luas alas karena alasnya bentuknya segitiga tentunya adalah luas alasnya yaitu 1/2. Ini saya tulis di sini dikali alas dikali dengan tinggi sama dengan 1/2 dikali alasnya yaitu alas segitiga ini 3 dikali dengan tinggi dari segitiganya ini yaitu 4. 1/2 dikali 3 kali 4. Bisa selesaikan ini dulu. 3 kali 4 sama dengan 12. Sekarang bentuknya menjadi 1/2 dikali 12 atau setengah dikali 12. 1 kali 12, 12 bagi 2 sama dengan 6. Bila demikian, luas alasnya adalah sini 6 cm. Selanjutnya, untuk mencari tinggi yaitu volume dibagi luas alas. Sama halnya dengan 72 dibagi dengan 6. 72 dibagi 6 sama dengan 12. Bila demikian, lebar atau tinggi dari prisma tersebut adalah 12 cm. Selanjutnya, latihan soal nomor 22. Nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data disebut yaitu apa? Rata-rata atau mean, yaitu pilihannya yang A. 22 yang A. Sebelum saya lanjutkan untuk penjelasan atau pembahasan latihan soal penilaian akhir semester ini, tolong bantu kami untuk like dan subscribe channel Cara Menghitung ini. Terima kasih. Soal nomor 23. Nilai ulangan matematika kelompok siswa yaitu 8, 9, 10, 7, 8, 8, 6, 9, 8, 6. Berapa rata-rata nilai ulangan matematika sekelompok siswa tersebut? Cara penyelesaiannya bagaimana? Jumlahkan terlebih dahulu data yang ada. 8 tambah 9 tambah 10. Dan di sini sudah saya lakukan untuk penjumlahannya yaitu 79. Sama dengan 79. Selanjutnya, untuk mencari rata-rata atau mean. Rata-rata itu sama halnya dengan mean atau rata-rata. Caranya yaitu jumlah kelompok data. Jumlah kelompok data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah kelompok data berapa? Ini sama dengan jumlah kelompok data, jumlahnya ini ada 79. Dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, maka dibagi 10. 79 dibagi 10 sama dengan 7,9. Bila demikian untuk nomor 23. Pilihannya yaitu yang C. Soal berikut latihan soal nomor 24. Diketahui nilai rata-rata ulangan matematika dari 4 siswa yaitu 80. Jika nilai Tatang 70, nilai Yanar 75, nilai Abu 80, berapa nilai yang diperoleh Damar? Jadi rata-rata 4 siswa 80. Masing-masing nilainya Tatang 70, Yanar 75, Abu 80, sedangkan milik Damar belum diketahui.
Untuk menyelesaikan soal demikian atau mencari nilainya damar, caranya bagaimana? Caranya itu 80 kali 40. 80 kali 4 sama dengan ini, 80 dikali 4 sama dengan 320. Sekarang ini jumlah nilai keempat siswa adalah 320 dikurangi 70 dikurangi 75 dikurangi 80 atau sama halnya dengan 320 dikurangi 70 tambah 75 ditambah 80 sama dengan 320 dikurangi 225 sama dengan 320 dikurangi 225 itu berapa? Kita hitung di sini. 320 dikurangi 225. 10 kurangi 5 ini menjadi 1 atau 11 dikurangi 2 tinggal 9. Sini 2 kurangi 2 0 sama dengan 95. Bila demikian 320 dikurangi 225 sama dengan 95, dan ini merupakan nilai milik damar yaitu 95. Dan pilihannya untuk nomor 24 95 ada di D. Berikutnya latihan soal nomor 25. Perhatikan data berikut. Ada nomor 1 sampai dengan 5, umur dalam bentuk tahun 12, 13, 14, 15 dan 16. Jumlah siswa yang berumur atau berusia 12 tahun ada 4, 13 ada 8, 14 ada 6, 15 ada 8 dan 16 tahun ada 4 siswa. Berapa rata-rata umur pada data di atas? Cara penyelesaiannya yaitu bagaimana? Caranya yaitu jumlah dari seluruh data atau kelompok data dibagi dengan banyaknya data. 12 dikali 4 sama dengan 48. Berikutnya 13 dikali 8 104. 14 dikali 6 sama dengan 84, dan 15 dikali 8 sama dengan 120, serta 16 kali 4 64. Selanjutnya dijumlahkan yaitu 420. Selanjutnya jumlah siswa ada berapa? 4 tambah 8 tambah 6 tambah 8 tambah 4 yaitu ada 30. Selanjutnya 420 dibagi dengan 30 sama dengan 14. Bila demikian untuk nomor 25 jawabannya itu yang B. Soal berikut latihan nomor 26. Perhatikan data berikut 7, 6, 5, 10, 9, 8, 6, 7, 8, 8. Nilai tengah dari data di atas adalah untuk mencari nilai tengah atau biasa disebut dengan median atau nilai tengah. Caranya yaitu urutkan data tersebut dari yang terkecil. Yang terkecil di sini tentunya adalah 5. Kita urutkan 5, 6, berikutnya 6 lagi, kemudian 7, selanjutnya adalah 7 lagi, kemudian 8, 8, 8, 9, 10 untuk mencari median atau nilai tengah. Ada berapa data? Ada 10 data. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ambil sisi tengahnya. Sekarang caranya perhatikan 7 dan 8. 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 7 tambah 8 yaitu 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Bila demikian untuk nomor 26 pilihannya yaitu yang B. Berikutnya nomor 27. Berikut adalah data pekerjaan orang tua siswa kelas 6 SD Negeri Jurut. 18 orang tua siswa sebagai petani, 28 sebagai wira swasta, 36 sebagai pegawai swasta, dan 18 orang tua siswa sebagai PNS. Modus dari data di atas adalah, perlu diketahui modus adalah data yang paling banyak atau sering muncul. Ini adalah modus, data yang sering muncul. Dari data tersebut yang paling banyak atau yang sering muncul adalah 36, yaitu orang tua siswa sebagai pegawai swasta. Bila demikian modusnya adalah sebagai pegawai swasta, yaitu yang C. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 28. Berikut data penjualan roti di sebuah warung selama 10 hari sebagai berikut.
120, 125, 130 sampai terakhir adalah 130. Rata-rata penjualan roti setiap hari adalah, cara penyelesaiannya yaitu dijumlahkan terlebih dahulu 120 tambah 125 sampai dengan terakhir 130, jumlahnya yaitu ada 1290. Selanjutnya dibagi dengan banyaknya hari, yaitu ada 10 hari. 1290 dibagi 10 sama dengan 129. Bila demikian untuk nomor 28 pilihannya yaitu yang C. Selanjutnya latihan soal nomor 29. Data hasil ulangan matematika di kelas 6 SD Negeri 2 Sewon adalah sebagai berikut. Nilai 50 ada 2 anak, 64, 70, 11, 88, 93, dan yang memperoleh nilai 100 ada 2 siswa. Rata-rata hasil ulangan matematika di kelas 6 SD Negeri 2 Sewon adalah, untuk mencari rata-rata caranya itu jumlahkan terlebih dahulu, yang memperoleh nilai 50 ada 2 berarti 100. Berikutnya yang memperoleh nilai 60 ada 4. 60 kali 4 240. Berikutnya 70 ada 11 berarti 770. 80 ada 8 berarti 640. Berikutnya 90 ada 3 berarti 90 dikali 3 270. Selanjutnya yang dapat nilai 100 ada 2 anak. 100 kali 2 berarti 200. Berikutnya tinggal dijumlahkan. 100 tambah 240 tambah 770 tambah 640 tambah 270 ditambah 200 sama dengan 2220. Berikutnya jumlah anak ada berapa, yaitu 2 tambah 4 tambah 11 tambah 8 ditambah 3 ditambah 2 yaitu ada 30. Selanjutnya untuk mencari rata-rata yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah data yaitu 2220 dibagi dengan 30 sama dengan 74. Bila demikian rata-ratanya adalah 74 dan pilihannya yaitu yang C untuk nomor 29. Berikutnya latihan soal nomor 30. Dalam sebuah ulangan matematika, 6 anak memiliki rata-rata 82. Jika dikurangi 1 anak, maka rata-ratanya menjadi 85. Nilai anak yang bergabung adalah, di sini rata-rata 6 anak adalah 82. Jika dikurang 1 dari 6 berarti rata-rata 5 anak. Dikurangi 1 dari 6 berarti tinggal 5. Rata-rata 5 anak atau dikurangi 1 yaitu 85. Yang ditanyakan anak yang baru bergabung adalah, atau nilai anak yang baru bergabung atau 1 anak ini selisih dari 6 dan 5, nilai 1 anak kayaknya sama dengan berapa. Untuk menyelesaikan soal demikian caranya, pertama hitung terlebih dahulu rata-rata 6 anak 82 berarti jumlah seluruhnya itu berapa, taruh di sini sama dengan 82 dikali 6. 82 dikali 6 sama dengan 492. Yang ini 85 dikali 5. 85 dikali 5 sama dengan 425. Selanjutnya 492 dikurangi 425. 12 kurangi 5 sama dengan 7. 9 karena sudah kesini berarti 8 dikurangi 2. 8 kurangi 2 tinggal 6. 4 kurangi 4 6 berarti 67. Sehingga nilai 1 anak adalah 67. Sehingga untuk nomor 30 pilihannya yaitu yang A. Untuk selanjutnya yaitu latihan soal ISE. Adapun untuk latihan soal ISE atau pembahasan latihan soal ISE bisa dipelajari atau dibuka di link deskripsi yang ada di video ini. Untuk kali ini saya cukupkan dulu. Segala kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.